Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau membahas sedikit mengenai tema taat bahagia, maksiat sengsara. Nah, tema kali ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para ustadz-ustadz atau ustazah. Dan di kali ini saya ingin menyampaikan sedikit atau meringkas hal-hal yang saya ketahui terkait tema ini. Taat bahagia, maksiat sengsara. Nah, tagline ini adalah sesuatu yang mudah kita pahami gitu. Ketika kita melakukan suatu hal yang menuju pada ketaatan atau ketika kita melakukan sesuatu hal yang menuju pada kemaksiatan, maka itu ada konsekuensi di antara keduanya. Ketika kita taat, maka kita akan bisa bahagia. Ketika kita maksiat, maka kita akan berujung pada kesengsaraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan pastinya kesengsaraan ketika kita melakukan kemaksiatan itu pasti akan terjadi. Jadi tidak ada suatu hal pun yang tidak dihitung oleh Allah, dan itu akan dinilai apakah itu adalah suatu ibadah ataukah itu sesuatu kemaksiatan. Nah, sebelum itu kita harus bisa membedakan apa definisi dari bahagia. Apakah bahagia tergantung dari banyaknya harta, ataukah apakah bahagia tergantung dari ketenaran, popularitas, jabatan, dan hal-hal menggiurkan lainnya. Nah, ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari besarnya materi yang kita dapatkan atau jabatan tinggi yang kita dapatkan. Karena kebahagiaan itu sama dengan ketenangan. Ketenangan ketika kita melakukan ibadah karena Allah, ketenangan ketika kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat yang sesuai dengan wahyu yang sudah Allah turunkan. Allah senantiasa membagi sesuatu menjadi dua, laki-laki atau perempuan, dan tidak ada keduanya. Kemudian langit dan bumi, kemudian wahyu ataukah nafsu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tidak karena wahyu, berarti kita melakukan sesuatu karena nafsu. Hanya ada dua pilihan. Wahyu mengajak manusia pada ketaatan. Taat ujungnya adalah bahagia, sedangkan nafsu mengajak manusia pada kemaksiatan. Maksiat ujungnya adalah kesengsaraan. Nah, jadi hanya ada dua pilihan yang bisa kita pilih, hitam atau putih, benar atau salah, baik atau buruk. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 30-38 dijelaskan proses penciptaan manusia, di mana pada ayat ke-30 yang berbunyi, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dijelaskan bahwa dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi." Kemudian malaikat bertanya atau mengkonfirmasi, "Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami memuji dan mensucikan engkau?" Kemudian Allah berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengajarkan nama benda-benda semuanya kepada Nabi Adam, kemudian menanyakan kepada para malaikat, "Coba sebutkan benda-benda ini." Kemudian malaikat menjawab, "Sungguh kami tidak mengetahui apapun kecuali yang engkau beritahu kepada kami. Sungguh engkau maha mengetahui, maha bijaksana." Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda tersebut. Dan benar saja Nabi Adam berhasil menyebutkan nama benda-benda yang sudah Allah ajarkan. Nah, kemudian Allah berfirman, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang kamu utarakan dan apa yang kamu sembunyikan." Nah, dan setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, "Bersujudlah kamu." Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Kemudian Allah berfirman, "Dan tinggallah kamu bersama istrimu di surga, dan makanlah apa yang ada di sana, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim." Namun setan berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang telah Allah larang pada saat itu.
Namun Nabi Adam di situ mengaku salah kepada Allah karena telah menzolimi dirinya sendiri, dan tentunya Allah menerima taubat dari Nabi Adam, kemudian memberikan ampunan serta kasih sayang kepada keduanya. Nah, kemudian di ayat ke-38 yang bunyinya Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Nah, dari kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah ayat 30-38 tadi dijelaskan bahwa ketika kita mengikuti petunjuk Allah, ketika kita mengikuti wahyu dari Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Kita tidak akan merasa takut dan kita tidak bersedih hati, karena apa yang kita lakukan adalah berdasarkan atas wahyu atau petunjuk yang sudah Allah berikan. Jadi ketika kita tidak mengikuti wahyu atau petunjuk dari Allah, maka kita sedang mengikuti nafsu kita atau hal yang membawa kita kepada kemaksiatan, dan maksiat ujungnya adalah kesengsaraan. Baik itu akan langsung kita dapatkan di dunia maupun akan kita dapatkan pasti di akhirat kelak. Karena kita hanya punya dua pilihan, kita ingin maksiat ataukah kita ingin taat. Jika kita sudah tahu konsekuensinya, ketika kita maksiat maka ujungnya kesengsaraan, ketika kita taat ujungnya adalah kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Kita akan mendapatkan janjinya Allah, yaitu surga, yang memang itu adalah tempat untuk kita. Oke teman-teman, itu dulu di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.